Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Kami berharap keadaan Bapak dan Ibu, para rekan-rekan semua Wisdomers dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjuti pembahasan kita untuk update hari ini, bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari pembahasan topik ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan dari seri yang sebelumnya, di mana seri pertama kita belajar tentang total control, lalu yang kedua kita belajar dari signal-signal film, dan seri yang ketiga kita berbicara tentang chaos bertahap. Nah, di seri yang terakhir ini kita akan sedikit membahas tentang kelanjutan daripada signal film yang sudah ada, lalu apa yang akan terjadi di muka bumi ini di hari-hari ini, terutama di 2024. Untuk itu, para Wisdomers, mari terus kita simak apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua dalam keadaan terus bersiap di dalam Tuhan, dan terus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, bahwa kehidupan kami sangat luar biasa bersamamu. Tuhan, kami berdoa khusus untuk Pastor Aruna Wirjolukito, Engkau yang memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah dan perluas daerahnya, dan kiranya tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpanya. Engkau yang berkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarga besarnya. Engkau yang pakai Tuhan hamba-Mu sekeluarga ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Taruh hati-Mu di hatinya, taruh pikiran-Mu di pikiran hamba-Mu ini sekeluarga Tuhan. Biarlah hamba-Mu sekeluarga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu setiap saat dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Gunawan Tuhan Yesus sebagai gembala di GBI Kebon Siri Tuhan, dan seluruh staf pengembalaan di GBI Kebon Siri. Engkau yang memberkati GBI Kebon Siri, Pak Gunawan, dan seluruh tim yang ada Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja ini terus dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Allah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk seluruh tim administrasi yang ada daripada Wednesday Bible Wisdom. Engkau yang berkati hamba-hamba-Mu ini berlimpah-limpah Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami sebentar lagi akan belajar, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk siap menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Nah, ini saya curiga nih, Bang. Si tokoh ini tiba-tiba nih waktu ngomong ini kan adegannya sama dengan yang tadi suaminya yang ada crack-nya itu tadi, Pak Bro. Iya, ini istrinya yang tadi tidur di dindingnya crack itu tadi, Pak Bro. Iya, betul. Nah, tiba-tiba waktu dia ngomong gitu, langsung kayak kita diberikan satu atensi khusus gitu, Bro. Karena tiba-tiba gambarnya langsung close up, deketin si muka itu, langsung dia ngomong. Waktu udah deket, dia ngomong, aku benci orang-orang. Saya jadi ingat tentang cerita, Pak Bro pernah cerita depopulasi ya, Pak Bro. Aku benci orang-orang Populasi. gitu. Iya. Apa itu ya, Pak Bro ya? Iya, betul. Fenomena yang terjadi adalah situasinya nanti itu terjadi bersama-sama, Pak Bro. Hmm. Crash AI, depopulasi terjadi, Ya. kemudian kemerosotan moral terjadi, itu Ya. bersama-sama. Hmm. Di film ini dikasih tahu ceritanya. Banyak sekali. Setiap pesan Anda harus ambil. Anda ambil. Anda akan dapatkan isi dari film ini semuanya adalah merupakan sebuah sinyal yang akan terjadi. Ya. Wah, ini Ini depopulasi udah banyak contohnya loh Pak. Udah banyak. termasuk Kita kemarin sudah pandemi ya, Pak Bro ya? banyak sekali. Iya. Ya COVID Termasuk. kemarin kita juga lihat loh. Itu menurut saya sebagian dari yang meninggal adalah karena depopulasi. Hmm. Ya, Iya, iya, Pak. dengan segala cara ya, kita nggak tahu apa ya. Iya, betul, Pak. Iya, Tapi betul, Pak. sebagian begitu. Oke, saya lanjut gambar berikutnya ya, Pak Bro ya. Hmm. Nah, ini Pak Bro. Si Bapak ini lagi-lagi Pak Bro, karena ini jadi hal-hal kecil saya pengen tahu gitu Pak Bro. Ini dia pakai kaos ini yang selalu kelihatan tulisannya bikini kill, bikini kill, bikini So, kill gitu. itu
Bikini Kill itu adalah grup orang yang memberikan suara kepada wanita. Jadi Hmm. suara gender kepada wanita. Hmm. Jadi grup ini, Bikini Kill ini adalah grup yang ada sekitar tahun berapa ya Bikini Kill ya? Ini kayak grup band gitu ya Pak Bro ya? Ya, ini udah lama grupnya 50-an ya, 60-an kira-kira. Anda Eh, nggak pernah dengar saya juga Bikini Kill ini apa? Waktu saya cari itu ada grup orang yang jenis band yang lantang bicara tuh lantang tentang wanita. Tapi zaman dulu, jadi zaman dulu kan beda ya, zaman sekarang kan beda. ya. Tapi ini bicara Bikini Kill. Ini film itu sedang bicara mengenai perubahan. Jadi wanita itu kan diangkat, prianya ke Hmm. bawah, dan fenomena itu akan terjadi. Hmm. Gitu. Perempuan akan diangkat. Anda pasti berpikir, oh hanya jadi kepala, gitu ya. Wanita jadi Ya. atasan, terlalu Ya. kecil Pak, bro, terlalu kecil. Ini jangan jadi kepala, membalikan struktur Tuhan. Hmm. Jadi prianya akan taruh di bawah, wanita di atas. Mereka selalu berjalan. Struktur Hmm. Tuhan dibalik, Pak Bro. Nah, kalau saya melihat ya, fenomena terjadi ini dibalik begitu, Hmm. ini akan merusak tatanan Tuhan. Hmm. Pria, Pak Bro, itu sekarang itu Anda melihat ya, pria yang sekarang ini masih pria, Ya. tapi kehilangan penugasan daripada Tuhan, kehilangan Hmm. statusnya. Hmm. Pria lebih suka sekarang bukan urusan keluarga, dia lebih suka mencari kepentingannya sendiri. Hmm. Nah, Bikini Kill ini tahun berapa ya? Tahun 90, 80, 90 ya? 5, 90 Pak Bro, 90-an. 90-an, Ya. Ya. 90-an, Ya Pak 90-an. Bro. Itu lantang menyuarakan gender itu. Hmm. Dan itu kan yang terjadi dengan LGBT, Pak. Ya. 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 Sama Ya. kan? Ya. LGBT. Itu yang terjadi di sini. Saya jadi ingat Ini adalah itu Pak Bro. Band-band cewek banyak keluar tahun 90-an kayak Spice Girl ya, oh ya, Power ya gitu-gitu kan banyak ya Pak. Pak Bro ya. Iya, itu Iya. salah Nah, satunya, salah satunya. iya. Oke, saya lanjut Pak Bro. Nah, ini menarik Pak Bro. Tiba-tiba ada satu adegan di mana ada rusa di halaman rumahnya. Nah, si cewek itu ngebahas, ini lucu deh, kenapa itu ada rusa ya di rumah kita, pertanda apa ya? Tiba-tiba out of nowhere prianya ngomong, itu seperti legenda di Amerika. Loh, saya bilang, ya itu Pak Bro, aneh tiba-tiba dia muncul. Apa ya Pak Bro? Mitologi yang terjadi. Ada mitologi di Amerika, ada mitologi, ada Ya, bahwa rusa itu kalau muncul gitu ya, nah, itu dari apa ya? Downland. Downland itu daerah yang fajar, tanah fajar. Itu akan datang memimpin sebuah kegerakan dengan hikmatnya dia. Kembar. oh, Ini Ustaz kembar nggak Pak? Kembar dua atau satu? ya. Hmm. Ustaznya kedua atau satu Pak Bro? Yang ini muncul anak sama ibu, tapi ada adegan di mana nanti rusanya banyak Pak Bro, berkelompok. Oh, jadi ada satu fenomena Hmm. yang mengatakan kalau ada dua rusa itu muncul, gitu ya, itu Hmm. nanti akan muncul seorang tokoh dari downland. Downland itu daerah yang downland itu apa ya, tempat subur, yang akan memerintah sama-sama dengan hikmat mereka. Kalau saya Oh, pikir apa hubungannya ya Pak Bro ya? Saya saya nggak makanya tahu. Ini saya bingung. nggak tahu kemana akan perginya. Tapi tangkap aja dulu Pak. Nah, oke, nextnya ya Pak Bro ya. Nah ini Hmm. juga Pak Bro, out of nowhere lagi mereka main ini game gitu, tiba-tiba si pria ngomong Maria Miller. Wah, Maria Miller saya nggak ngeh tuh Pak Bro. Ada Maria sesuatu Miller Pak kan Bro. itu sekretarisnya Perdana Menteri. Pak Bro pernah ingat David Cameron? Oh, Inggris Pak David Bro, Cameron Inggris, Inggris. itu bukan sekretaris ya, tokoh yang bicara mengenai kegerakan wanita, kegerakan itu adalah itu Miller itu.
Hmm. Tapi dia terakhir itu resign kok gara-gara ada laporan yang nggak bener ya. Oke. Jadi dia menjadi tokoh untuk apa di bidang sport kalau nggak salah atau di bidang IT atau apa tuh wanita. Ya kalau kita bilang apa itu orang siapa? Ya saya nggak tahu siapa itu Pak Bro ya. Tapi tokoh ini seorang tokoh wanita gitu loh. Ya film ini mungkin ingin menunjukkan sisi kewanitaan yang naik gitu ya. Saya Hmm. nggak punya apa nggak ngerti ada banyak hal kenapa tokoh itu diangkat. Karena kalau saya lihat pola hidupnya ya 2012 ya 2014 kemarin dia Hmm. mundur kok. Udah mundur. Oke. Tapi jabatannya memang canggih, panjang Pak Bro. Jabatannya panjang, Miller itu namanya. Girl power nih Pak Bro ya. The next girl Iya, power ya Pak Bro. kelihatannya gitu. Tapi eh, apa sangkut pautnya saya nggak terlalu nangkep itu. Hmm. Oke. Oke. Next Pak Bro. Ya. Nah ini ada satu adegan Pak Bro. Saya notice. Nanti Pak Bro mungkin bisa jelaskan bagaimana dia bicara tentang kudeta Pak Bro. 3 poin. Kita lihat dulu filmnya Pak Bro ya. I need to know that you're on the level with me. No matter how far this thing goes, I need to know that we're good. Because if what just happened here is happening everywhere, we need to get to that bunker Danny told us about, and we need to get there now. What are you talking about? You know something. I had a sneaking suspicion, but I wanted more information first. All the signs were there, sure, but I didn't want to scare anyone. You'd have called me crazy because it is crazy. It would have made more sense if we were on the brink of an all-out invasion. But this... I didn't think we'd actually let something like this happen. I thought we were smarter than that. What happened? Because my primary client works in the defense sector, I spent a lot of time studying the cost-benefit analysis of military campaigns. There was one program in particular that terrified my client the most. A simple 3-stage maneuver that could topple a country's government from within. The first stage was isolation. Disable their communication and transportation. Make the target as deaf, dumb, and paralyzed as possible, setting them up for the second stage. Synchronized chaos. Terrorize them with covert attacks and misinformation. Overwhelming their defense capabilities, leaving their weapon systems vulnerable to extremists in their own military. Without a clear enemy or motive, people would start turning on each other. Done successfully, the third stage would happen on its own. What's the third stage? A coup d'etat. Civil war. Collapse. This program was considered the most cost-effective way to destabilize a country. Because if the target nation was dysfunctional enough, it would, in essence, do the work for you. Whoever started this wants us to finish it. Gimana ini Pak Bro? 3 Ini skenario. pertama nih isolasi. Ini yang akan terjadi ya. Saya nggak berani pasti, tapi caranya adalah seperti itu. Isolasi terhadap orang-orang. Jadi internet nggak ada, kemudian HP nggak bisa dipakai, SMS nggak bisa dipakai, Anda mau hubungan orang nggak bisa dipakai. Itu yang pertama terjadi, isolasi. Orang diisolasi itu nggak bisa kontak kemana-mana. Lalu kemudian terjadi yang namanya situasi di mana chaos. Itu penyebabnya berbeda macam-macam, Pak. Chaos dari semua tempat, orang rame di situ. Dan terakhir yang dikatakan dari isolasi itu orang nggak bisa hubungan, chaos. Kondisinya parah sekali dengan chaos itu. Yang terakhir dia berkatakan kudeta. Nah, ini kondisi ini terjadi di Amerika.
atau dunia. Jadi pertama akan terjadi internet mati. Pak Bro sudah mendengar toh dalam fenomena 10 tahun ini 10 tahun lagi nih penting. Di waktu-waktu ini terjadi nanti satu, apakah itu badai matahari ataukah peristiwa, pokoknya waktu diprediksi internet akan mati. Kalau terjadi hati-hati. Kedua, chaos. Apapun bisa bikin chaos. Yeah. Kelihatannya yang orang hitam itu Pak Bro, Black Lives Matter itu penting untuk diperhatikan. Yeah. Kalau sampai terjadi, yang ketiga, kudeta. Fenomena semua negara akan terjadi kekacauan. Tiga ini yang menjadi pesan di film ini akan terjadi kelak mungkin ya terjadi di bangsa-bangsa. Anda harus perhatikan itu. Pertama isolasi, kedua chaos, ketiga kudeta. Itu yang mau disampaikan kepada kita. Ini sudah buka-bukaan Pak Bro. Nah Pak Bro, itu menariknya sekali adalah ada statement yang bilang bahwa ini adalah cara paling efisien dan efektif Pak Bro untuk melakukan itu. Tadi statement dia tuh, wah saya bilang. Jadi dulu zaman itu dulu perang kan Pak Bro. Terus pandemi, sekarang ini seperti ini ya Pak Bro ya. Sama harus isolasi dulu. Orang kan sekarang hidup dengan media sosial. Dan orang mendapatkan kenikmatan pribadi dengan media sosial. Begitu diisolasi, tutup dunia, jiwa orang berubah. Orang kalau tidak bisa bermedia sosial lagi, Pak Bro nggak bisa kirim WA, nggak bisa kirim yang namanya berita-berita, mau di TikTok nggak bisa, mau di Instagram nggak bisa. Pertama yang berubah adalah jiwa berubah. Lalu akan dipicu dengan sesuatu, chaos, yang terakhir kudeta. Wah, ini film ini bagus ini. Oke, Pak Bro. Kita lanjut berikutnya ya Pak Bro ya. Waduh, ini kayaknya nanti habis ini orang pada mau nonton, tapi hati-hati ya Pak Bro ya. Kalau enggak nanti bisa kayak hipnotis ya Pak Bro ya. Emang nonton Pak Bro. Yang ambil intinya aja, intinya ya ambil aja. Iya. Sebenarnya nggak usah nonton BBB aja ya Pak Bro ya. Oh iya, BBB aja, udah BBB aja. Oke, next-nya. Nah ini Pak Bro, apakah ada update yang lain ini Pak? Saya ngelihat Koko Yuval tadi itu cukup ada berita extended-nya Pak Bro, yang berkaitan dengan robot, dengan AI, tadi film creator, segala macam. Saya ada 2 video tentang Om Yuval bicara nih Pak Bro. Saya tampilkan ya Pak Bro ya, videonya ya Pak Bro. Now in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough. And nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. We humans should get used to the idea that we are no longer mysterious souls. We are now hackable animals. Some lenders routinely use complex artificial intelligence algorithms to determine who qualifies for loans. Global financial markets are moved by decisions made by machines analyzing huge amounts of data in ways even their programmers don't always understand. Harari says the countries and companies that control the most data will in the future be the ones that control the world. Today in the world, data is worth much more than money. 10 years ago, you had these big corporations paying billions and billions for WhatsApp, for Instagram, and people wondered, are they crazy? Why do they pay billions to get this application that doesn't produce any money? And the reason why? Because it produced data. And data is the key. The world is increasingly kind of cut up into spheres of data collection, of data harvesting. In the Cold War, you had the Iron Curtain. Now you have the Silicon Curtain between the USA and China. And where does the data go? California, or does it go to Shenzhen and to Shanghai and to Beijing?
Harari is concerned the pandemic has opened the door for more intrusive kinds of data collection, including biometric data. What is biometric data? It's data about what's happening inside my body. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. Ini dua video cerita tentang manusia sekarang bisa dihack dengan kejadian-kejadian data tadi, Bang. Algoritma, segala macam, sehingga orang udah nggak bisa kemana-mana. Tadi kita bicara pertama tentang total control, jadi budak dunia ya ini, Pak Bro ya. Kondisi seperti ini ya, Pak Bro. Dulu adalah yang bisa ngambil data itu KGB, gitu. Gestapo gitu ya. Orang bilang CIA gitu ya. Tapi nanti ke depan perusahaan-perusahaan mampu mengambil data. Siapa yang Anda hubungi, kemana Anda pergi, apa yang Anda lihat, Anda tonton, termasuk semua detail-detail akan diambil dari semua orang. Dan data kesehatan akan bisa diambil, dipicunya dengan masalah-masalah kesehatan, Pak Bro. Ya. Termasuk satu yang bisa diambil adalah dasar dari pandemi kemarin. Walaupun belum semua bisa diambil. Tapi itu mereka diambil semua. Dan itu harganya mahal. Pak Bro bisa ketahuan, Pak Bro sukanya apa, mau kemana, pergi kemana, itu semuanya dalam diri Pak Bro diambil. Dan itu data itu harganya mahal sekali. Dan Yuval Noah Harari ini mengatakan, ke masa depan, perusahaan akan mampu untuk mengkolek data. Data kita dikolek sekarang, Pak Bro, itu belum berapa banyak, belum semuanya. Baru yang sistem luar, nama, KTP itu sudah ada semua tuh. Itu yang bagian luar, bagian dalamnya belum. Siapa teman-teman Anda, siapa yang Anda hubungi kalau Anda ada masalah, kemudian bagaimana keputusan loh Pak Bro, itu diambil. Dan itu data akan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya. Wah, itu luar biasa, Pak Bro. Wow. Itulah budak dunia, yaitu. Hari itu nanti, Pak Bro tidak bisa lagi untuk memutuskan kemana, mau apa, nggak bisa. Semua yang Pak Bro butuhkan, depan mata sudah langsung muncul. Barang yang Pak Bro mau beli, muncul. Tinggal klik, dapat semuanya. Kemudahan data itulah yang dituju oleh perusahaan-perusahaan seperti ini. Yang repot adalah Pak Bro, kalau data itu jatuh ke tangan yang salah, dan pasti terjadi, gitu aja Pak Bro. Pasti terjadi. Jadi ini orang pinter sih, dia bisa melihat masa depan. Iya. Tapi ya, katanya nggak ngalahkan Agit. Ini kan dia suaminya atau pacarnya pria juga ya Pak Bro ya? Oh iya, kan kita udah pernah bahas orang ini Pak Bro. Di itu yang Homo Deus itu kita udah pernah bahas ya Pak Bro ya. Iya. Ya, macam-macam lah orang. Ya, ujung-ujungnya Pak Bro, kalau kita ngomong tadi hack data segala macam, poin ini dong Pak Bro ya, yang akhirnya bisa mereka jadikan itu ya Pak, robot AI ya Pak, algoritmanya orang, nanti akan ada robot menyerupai Vino Pramudito gitu kan Pak Bro, yang sudah ditanamkan algoritmanya yang biasa Vino lakukan, di copy paste ke Jadi situ. sebetulnya nanti kita itu punya kembaran. Ya ini, robot AI ini. Pak Bro kalau ngelihat yang namanya robot-robot ya, Sofia misalnya. Wah, kan baru satu itu. Oh, nanti dulu. Sofia itu baru satu. Yang dibuat, yang disediakan oleh perusahaan itu udah dibuat. Udah jumlahnya puluhan ribu. Dan makin kesini, makin canggih. Ya nggak canggih kan cuma bentuk luarnya aja. Gitu. Masih kelihatan tuh robot. Tapi otaknya sudah canggih, Pak Bro. Diisi terus. Makin besar, makin besar. Wah, seru itu Pak Bro. Nah ini Pak Bro ada video yang Pak Bro tadi udah sebut Sofia, saya juga ada video tentang Sofia sedikit ya Pak Bro ya. Ini Pak Bro sudah canggih nih, lain kali di WWJ pembicara nih Pak Bro. Enggak Pak Bro, saya videonya yang mau saya tampilkan bukan Sofia dulu Pak Bro, tapi AI-nya Pak Bro, tentang si penemu AI pertama nih Pak Bro. Ini ada videonya menarik.
Joining us now to discuss, Geoffrey Hinton. Geoffrey, thanks so much for joining us. So you left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? Well, eventually, if it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And there are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. So what do we do? Do we just need to pull the plug on it right now? Do we need to put in far more restrictions and backstops on this? How do we solve this problem? It's not clear to me that we can solve this problem. I believe we should put a big effort into thinking about ways to solve the problem. I don't have a solution at present. I just want people to be aware that this is a really serious problem and we need to be thinking about it very hard. I don't think we can stop the progress. I didn't sign the petition saying we should stop working on AI because if people in America stopped, people in China wouldn't. It's very hard to verify whether people are doing it. There have been some whistleblowers who have been warning about the dangers of AI over the past few years. One of them, Timnit Gebru, was forced out of Google for voicing his concerns. Looking back on it, do you wish that you had stood behind these whistleblowers more? Timnit's actually a woman. Oh, sorry. So they were rather different concerns from mine. I think it's easier to voice concerns if you leave the company first. And their concerns aren't as existentially serious as the idea of these things getting more intelligent than us and taking over. Steve Wozniak, one of the co-founders of Apple, is also speaking out about the dangers he fears will come from AI. Take a listen. Now, AI is another more powerful tool, and it's going to be used by those people, for basically really evil purposes. And I hate to see technology being used that way. It shouldn't be, and probably some types of regulation are needed. It sounds like you agree. I agree with that, yes. Yeah, what should that regulation look like? Let's find some new inventions, shall we? The famous mathematician and philosopher Norbert Wiener once said, "The world of the future will be an even more demanding struggle against the limitations of our intelligence, not a comfortable hammock in which we can lie down to be waited upon by our robot slaves." It's nice to see you again. And so as technology reaches new heights and artificial intelligence came along and eventually merged with robotics, some think it's a match made in heaven. But many are concerned. As AI-driven robots become more intelligent and more autonomous, will they outsmart us? And could they become powerful or harmful? Sophia is one of the world's most advanced human-like robots. Created in 2016 by Hong Kong-based company Hanson Robotics, Sophia's AI technology has surpassed a simple combination of science and engineering. She has also become an innovation ambassador for the United Nations. But what should we humans expect as we begin to accept the presence of AI robots in our everyday life? Gimana tuh Pak Bro tentang robot-robot yang akan Pak Bro tadi udah nyebut Sophia, ya dia disinyalir adalah robot yang paling tercanggih saat ini ya Pak Bro? Atau ada data yang lain Pak Bro? Begini, kalau canggih, enggak. Robot buatan Hong Kong ini enggak. Tapi yang bentuknya manusia dan sesuai dengan manusia yang dikeluarkan. Yang paling canggih itu. Tetapi kalau yang paling canggih bentuknya sekarang bukan manusia. Gitu ya. Jadi harus dibedakan Pak Bro. Tapi ini semua adalah dunia perobotan ini. Kita masuk ini. AI-nya, Sophia jauh lebih pintar dari Sophia pertama yang saya lihat dulu Pak Bro. Iya, yang dulu Pak Bro pernah cerita ya Pak Bro ya? Iya. Ya, inilah dunia AI yang sedang ada hari ini. Jadi Anda harus mengerti, tapi Anda harus ingat bahwa kan ditanya sebetulnya, apakah engkau akan bisa menyakiti manusia? Dia berkata tidak, gitu ya. Kalau dulu kan dibilang, oh saya tidak diprogram untuk itu, tapi kalau saya mau ya bisa, kan dia ngomong itu waktu itu. Iya betul. Sekarang ngomongnya sudah diperhalus, oh tidak. Tapi Pak Bro tahu
bahwa ini bisa. Chaos itu bisa terjadi. Nah, masa depan kelihatannya nanti yang di rumah tangga bantu kita ya mereka-mereka ini. Dengan mahal. Dengan kedok membantu ya Pak Bro, membantu Iya. meringankan pekerjaan kita tergantung seperti sosial media itu, dan terjadi lagi. Dan ini canggih sekali, dia bisa ngerjakan urusan-urusan meja, nyapu bisa Pak Bro, bisa. Iya. Cuma masih mahal sekali. Nah, kita berdoa saja. Waktunya sudah singkat ini Pak Bro kalau begini. Mana film Terminator udah keluar duluan ya Pak Bro? Tentang tahun 90, jahat ya Pak Bro? 91 itu. Iya. Nah, setelah tadi robot dan segala macam Pak Bro, Pak Bro sudah memberikan penjelasan. Sebenarnya ada satu berita yang menarik sekali Pak Bro, tentang isu the next pandemic Pak Bro, yang akan terjadi di 2024. Saya ada videonya Pak Bro, beberapa 2 video, termasuk ada video dari Bill Gates Pak Bro. Kita tonton dulu, nanti habis itu Pak Bro komentar ya Pak Bro ya. We need to be prepared for the next pandemic. We're not prepared for COVID-19, so we need to do better. And we need to be committed to make sure all tools get out to everyone in the world. China's expertise and resources and manufacturing capacities will help us meet those needs. Ada video tentang Bill Gates yang cerita pada bulan Mei 2023 tentang di warning kita bahwa ada the next pandemi. Beredar cerita bahwa Maret atau April, saya nggak tahu, dengan varian baru itu akan terjadi hal seperti ini. Apa gimana Pak tentang pandemi ini? Kita ini hidup hari ini di tengah masa-masa ini ya. Ya. Terjadinya pandemi, ini kan sekali kemarin. Ke depan akan terjadi yang kedua, ketiga. Oleh karena pandemi itu, atau pandemik, ya Anda bisa timbang sendiri, terjadi adalah orang mulai untuk bergantung pada obat. Ingat ya, saintis akan menjadi top. Dia akan menjadi penguasanya. Orang bergantung sama obat. Siapa yang diuntungkan? Nah, kita harus lihat itu. Nah, ke depan apakah terjadi lagi? Terjadi atau tidaknya tergantung dari orangnya. Jadi misalnya orang mengatakan buat pandemi baru. Terjadi itu. Satu hal yang kita harus siapkan, Anda nggak bisa nimbang, oh jangan tahun ini dong. Nggak bisa.
Karena itu sudah di sebuah sistem yang dibuat. Yang Anda harus kuatkan sekarang adalah apa yang Anda harus buat, bagaimana Anda bisa bertahan menyelesaikan tugas Tuhan. Nah, kalau kemarin itu saya ini mau jalan-jalan nih, udah gak betah di rumah, gitu ya. Ya, untuk bisa keluar, kondisi mengatakan Anda harus divaksin, gitu ya. Bukan untuk sembuh, saya nggak mau sembuh, saya mau jalan-jalan. Saya tuh melihat bahwa pertimbangan itu terlalu gampang, gitu. Bayangkan, dia tuh nggak mau untuk, sebenarnya nggak peduli sama vaksinnya, hanya mau jalan-jalannya aja, gitu. Biar bolehkan jalan-jalan, terus diambil. Kalau saya bilang seperti itu, terlalu mudah. Jadi, Bapak Ibu harus berpikir baik-baik. Makanya hari-hari ini banyak berpikir nih. Saya itu mau lepas dari pandemik yang ke depan ini gimana caranya? Gitu. Saya mengerti Tuhan kasih hikmah. Kepada orang sungguh-sungguh, Tuhan kasih hikmah. Gitu ya. Anda nggak usah gantung sama orang lain. Anda bisa berdoa sendiri. Tetapi ingat, Anda harus bersungguh-sungguh hati sama Tuhan. Ke depan, Pak Bro, akan tiba satu masa. Tiba satu masa. Engkau tidak akan dapat lagi pergi untuk lari. Di mana hari itu hanya menuju ke atas saja. Sekeliling sudah nggak bisa. Chaos terjadi fenomena negara akan berubah, AI akan semakin maju, data diambil, chaos di mana-mana, akan jadi kudeta di mana-mana, penyakit di mana-mana, semua akan terjadi. Hari itu Anda cuma akan bisa berharap Tuhan datang. Jadi kalau saya bilang, apa yang kita update hari ini mungkin menakutkan. Tapi ini adalah sebuah fakta untuk Anda mengerti. Gitu Pak Bro. Oke. Intinya Jadi, 10 tahun fokus saja. Nah Pak Bro, dari tadi kita bicara tentang update, segala macam. Mungkin Pak Bro boleh sharing tentang firman Tuhan, Pak. Apa yang kira-kira buat kita, atau apa yang Pak Bro dapat saat ini gitu Pak Bro. Buat kita semua supaya kita bersiap. Ayat apa gitu Kalau atau saya, Pak Bro, singkat saja, 10 tahun aja, fokus. Anda harus membuka firman Tuhan dan mengarahkan hatimu untuk mengerti Tuhan mau bikin apa dalam 10 tahun ini. Kenapa 10 tahun? Kenapa sekarang? Ada apa dengan dunia? Kenapa anak-anak muda dibangkitkan? Gitu ya. Kenapa situasinya sekarang ada perubahan dalam gereja Tuhan? Kenapa situasinya seperti sekarang ini kondisi iman atau Anda hasrat untuk beribadah beda? Ada apa yang Tuhan siapkan? Itu Anda harus berdoa. Anda harus mengerti ini. Saya berdoa Bapak Ibu, Anda diberikan hikmat pengertian untuk semakin mendalami peristiwa. 10 tahun itu banyak orang yang nggak paham. Banyak orang yang mengatakan, apa ini iya? Bahkan orang yang sudah ngomong 10 tahun aja, bisa mengatakan, apa iya ya? Nah, kayak gitu. Tapi Pak Bro, saya mau katakan bahwa cepat atau lambat, apa yang firman Tuhan katakan terjadi. Intinya, Anda baik-baik, Anda perhatikan. Dari Tuhan, semuanya positif. Dari manusia, dari bumi, dari dunia ini, karena iblis penguasa di atasnya, terjadi positif dan negatif. Jadi kalau mau tahu kasih, cuma dikasih ya positif sudah. Kalau yang namanya damai sejahtera, ya positif. Sukacita, positif. Kerukunan, positif semuanya. Tetapi kalau misalnya sekolah, ada plus, ada minusnya. Teknologi, ada plus, ada minusnya. Anda perhatikan hal-hal ini, dan Anda putuskan di mana engkau akan bergerak. Saya mengerti WBB ini kita udah 4 tahun loh Pak Bro ya. Jadi sudah saatnya kita berpikir maju ke depan. Apa yang terjadi sekeliling kita, itu pasti akan terjadi. Jadi artinya kita tidak bisa menghentikan dunia tadi Pak Bro ya. Tapi bagaimana kita mempreparekan diri kita untuk lebih ke surga dibandingkan ke dunia ya Pak Bro. Iya, itu saja Pak Bro. Ya. Nah Pak Bro, mungkin Pak Bro bisa berdoa buat kita semua di penghujung tayangan ini. Mungkin yang, wah ini seru banget. Dagingnya ini butuh pemikiran. Butuh pemikiran.
Ya. Anda dengarkan lagi dari awal, Anda dengarkan, Anda perhatikan, dan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Akan jadi kapan, Pak? Dalam 10 tahun akan terjadi. Nah, kita akan berdoa untuk itu. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu limpah lebih dari cukup dalam hidup kami. Hamba berdoa bersama Pak Vino, bersama semua yang ada di tempat ini, kami berdoa. Tuhan berikan kami kecerahan dalam berpikir. Berikan kami pengertian dalam berpikir. Berikan kami pengetahuan dalam berpikir. Berikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kemana Tuhan membawa kami. Lengkapi umat-Mu, berikan anugerah untuk umat-Mu, dan berjalanlah terus di depan kami, supaya kami tetap mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Kami percaya semua yang sedang kami bahas hari-hari ini, yang terjadi dalam dunia, tidak akan menyentuh hidup kami. Kami akan memilih dengan pasti, kami memilih dengan benar, kami memilih seperti yang Tuhan mau. Dan biarlah rencana Tuhan terjadi dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan yang membentengi kami dari semua yang jahat, dan membuat kami terlepas. Dan kami akan ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terpujilah nama Tuhan kekal sama. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro buat thank you. pencerahan-pencerahannya. Nah, nanti ditunggu ya Pak Bro. Mungkin kita ada pertemuan-pertemuan atau kelas-kelas atau apa yang nanti Pak Bro ditunggu saja. Nah, Wisdomers, terima kasih buat mungkin kita ada beberapa tayangan yang sudah dari obrolan kita ini yang akan disiapkan untuk nanti ditayangkan di Wednesday Bible Wisdom. Terima kasih buat semuanya. Kami percaya bahwa terus kita bergerak seperti apakah tadi Pak Bro bicara, terus bergerak, jangan sampai dunia berjalan lebih cepat dibandingkan kita. Sampai bertemu di tayangan berikutnya. Shalom. Halo. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari daripada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Fernando Conan. Ibadah Kingdom Teens 4 Februari 2024 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Kak Chen Chen dalam Arise and Shine the Series. They shine even in the darkest time. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 4 Februari 2024 pukul 10 pagi dengan tema Allah mencari manusia. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GB Kebon Siri hadir dengan ibadah 153 Unity Minggu 11 Februari 2024 pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Unity. Kita bangkit jadi teranglah. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakoninya dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik ruangan dan koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang sudah disediakan.
seperti di depan lift kargo dan tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk kenyamanan bersama, terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.